Halo teman-teman, selamat datang di channel Tetap Percaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Alkitab, yaitu Nabi Musa. Musa adalah pemimpin besar, Nabi Allah, dan pembebas bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Satu latar belakang kehidupan Musa. Kisah Musa dimulai dengan masa kelahirannya yang dramatis di Mesir. Pada saat itu, Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani yang baru lahir. Musa lahir di tengah ancaman ini, dan untuk menyelamatkannya, ibunya menyembunyikannya selama 3 bulan. Ketika tidak lagi bisa menyembunyikan Musa, dia meletakkannya di dalam peti yang terbuat dari papirus dan menghanyutkannya di sungai Nil. Tuhan, dalam pemeliharaannya, membuat Musa ditemukan oleh putri Firaun, yang kemudian mengangkatnya sebagai anak. Musa tumbuh di istana Firaun, menikmati kehidupan sebagai seorang pangeran. Tetapi hatinya selalu merindukan bangsanya yang tertindas. 2. Panggilan Musa di Gunung Horeb. Perjalanan Musa berubah secara dramatis ketika dia bertemu Tuhan di Gunung Horeb, di mana semak yang menyala tanpa terbakar menarik perhatiannya. Dalam Keluaran 3 ayat 2 sampai ayat 4, Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui semak yang menyala dan memanggilnya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada awalnya, Musa merasa ragu dan tidak percaya diri, mengajukan berbagai alasan untuk menolak panggilan tersebut. Namun, Tuhan meyakinkan Musa dengan mengatakan, "Aku akan menyertai engkau." Tuhan juga memberikan Musa tanda-tanda ajaib untuk meyakinkan bangsa Israel dan Firaun bahwa dia mengutus Musa. 3. 10 tulah dan pembebasan dari Mesir. Setelah menerima panggilan Tuhan, Musa kembali ke Mesir dan menghadapi Firaun untuk menuntut kebebasan bagi bangsa Israel. Firaun menolak permintaan Musa dan Tuhan mengirim 10 tulah atas Mesir sebagai hukuman. Setiap tulah semakin memperlihatkan kekuasaan Tuhan, dan akhirnya puncaknya terjadi dengan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung di seluruh Mesir. Peristiwa ini mengawali Paskah pertama, di mana bangsa Israel menyembelih domba dan menandai pintu rumah mereka dengan darah domba untuk menghindari maut. Setelah tulah ini, Firaun akhirnya membiarkan bangsa Israel pergi. 4. Mukjizat di Laut Merah. Salah satu mukjizat terbesar yang dilakukan Musa terjadi ketika bangsa Israel terjebak di depan Laut Merah dengan tentara Firaun mengejar mereka. Dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya atas laut, dan air laut terbelah, memberikan jalan bagi bangsa Israel untuk menyeberang di tanah yang kering. Setelah seluruh bangsa Israel selamat menyeberang, Tuhan menutup kembali laut itu, menenggelamkan tentara Mesir yang mengejar mereka. Mukjizat ini menjadi simbol pembebasan dan penyelamatan Tuhan yang sangat kuat bagi umatnya. 5. Pemberian 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Setelah pembebasan dari Mesir, Tuhan membawa bangsa Israel ke Gunung Sinai, di mana Dia membuat perjanjian dengan mereka dan memberikan 10 perintah melalui Musa. 10 perintah Allah, atau yang dikenal sebagai Dekaloג, tercatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Perintah-perintah ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi bangsa Israel dan juga bagi banyak budaya di seluruh dunia. 6. Tantangan di padang gurun. Selama 40 tahun, Musa memimpin bangsa Israel melalui padang gurun menuju tanah perjanjian. Namun, perjalanan ini tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Bangsa Israel seringkali mengeluh dan memberontak melawan Tuhan, dan Musa merindukan kehidupan di Mesir. Salah satu pemberontakan besar terjadi ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya, menyebabkan Musa menghancurkan loh batu yang berisi 10 perintah. Keluaran 32 ayat 19. Meskipun demikian, Musa terus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk belas kasihan
dan pengampunan bagi bangsanya. 7. Akhir hidup Musa. Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa akhirnya sampai di perbatasan tanah perjanjian. Namun, karena ketidaktaatannya di Meribah, Tuhan memberitahu Musa bahwa dia tidak akan masuk ke tanah itu. Dalam Ulangan 34 ayat 1-4, Tuhan membawa Musa ke puncak Gunung Nebo, di mana dia memperlihatkan kepadanya seluruh tanah perjanjian yang akan diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Musa meninggal di sana, di tanah Moab, pada usia 120 tahun, dan Tuhan sendiri yang menguburkannya. Meski tidak memasuki tanah perjanjian, Musa tetap diingat sebagai nabi terbesar Israel, seorang hamba Tuhan yang setia, yang membawa umat Tuhan keluar dari perbudakan menuju kebebasan. 8. Warisan dan pengaruh Musa. Warisan Musa tetap hidup dalam hati dan iman jutaan orang hingga hari ini. Dia bukan hanya seorang nabi dan pemimpin, tetapi juga teladan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Musa dikenal sebagai penulis kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Taurat yang mencakup Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ajaran dan teladannya menjadi dasar bagi hukum dan moralitas dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Musa juga dihormati dalam Islam sebagai seorang nabi dan pembawa wahyu Tuhan. Hingga hari ini, kisah hidup Musa terus menginspirasi dan memberikan pelajaran tentang kepercayaan, ketaatan, dan keberanian. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang luar biasa tentang iman, keberanian, dan pengorbanan. Melalui hidupnya, kita belajar bahwa dengan kepercayaan kepada Tuhan, kita dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah berpegang pada iman Anda seperti Musa.